Anda di hari ini. Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang buronan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak. Pertalite langka, puluhan kendaraan antre di SPBU Merauke. Seorang polisi dirawat di rumah sakit karena kelelahan saat bertugas di wilayah terpencil Merauke. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang anggota KKB bernama Alenus Tabuni alias Kobuter di depan Puskesmas Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Satgas sejak lama memasukkan Kobuter dalam daftar pencarian orang. Ia bertanggung jawab atas sejumlah kasus kriminal penembakan dan pembakaran di Kabupaten Puncak. Kasatgas Humas Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan Kobuter karena gerak-geriknya mencurigakan di depan puskesmas. Dari operasi Damai Kartens 2024 telah berhasil menangkap salah seorang laki-laki atas nama Alenus Tabuni alias Kobuter, usia 34 tahun, beralamat di Gome, Kabupaten Puncak. Lokasi penangkapan dilakukan di sekitar puskesmas yang ada di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kronologisnya, kami dari Satgas Damai Kartens memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat sekelompok orang yang mencurigakan sedang berada di sekitar puskesmas di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kami dari Satgas Gakum bergabung dengan Satgas Intelijen dan Satgas Tindak Operasi Damai Kartens merespon dengan mendatangi lokasi tersebut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan kita temui ada satu orang yang merupakan DPO KKB yang aktif di Ilaga, Kabupaten Puncak. Barang bukti yang berhasil kami sita antara lain yaitu uang tunai sejumlah Rp105.000, satu buah kikir besi, dan satu buah handphone merek Nokia berwarna hitam, serta berbagai atribut aksesoris lainnya. Perlu diketahui bahwa tersangka yang berhasil kami tangkap atas nama Alenus Tabuni ini merupakan KKB aktif yang menjadi anak buah langsung dari Goliat Tabuni. Saat ini Kobuter tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Polres Puncak. Polisi memegang daftar panjang aksi kriminal Kobuter, antara lain pada 11 Februari 2021, ia terlibat pembakaran base camp PT Unggul di Kampung Jengger Page, Distrik Ilaga. Lalu pada 14 April 2021, ia menembak mati tukang ojek di dekat Balai Kampung Eromaga. Dan pada 9 Mei di tahun yang sama, Kobuter membakar bangunan pariwisata di seputaran Bandar Udara Aminggaru, Distrik Ilaga. Hendra melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Pemilu usai, antrian kendaraan di SPBU kembali terjadi. Selama pemilu, masyarakat Merauke tidak bersusah payah antre di SPBU untuk membeli BBM. Sejumlah SPBU lengang sehingga masyarakat senang karena waktu tidak terbuang percuma. Namun kini setelah pemilu usai, SPBU kembali padat dengan kendaraan yang antre membeli BBM. Seperti terlihat di SPBU di Jalan Ahmad Yani dan SPBU di Jalan Para Komando. Kendaraan antre panjang.
Selihat pandangan kita di lapangan, kalau untuk pelanggan lebih berdomisili ke Pertalite. Ya. Kalau untuk kita ya lebih bagus kita pakai Pertamax. Ya. Nanti kalau sewaktu-waktunya kalau dihilangkan Pertalite ya otomatis ya Pertamax yang dipakai. Pemandangan di SPBU dengan antrian kendaraan panjang sudah menjadi hal biasa bagi warga Merauke. Pasokan BBM dan distribusi yang tidak sesuai dengan permintaan yang tinggi menjadi penyebab sering terjadi antrian panjang, salah satunya kelangkaan Pertalite. Warga berharap Presiden dengan pemerintahan yang baru bisa mengatasi masalah ini karena sudah lama menyusahkan masyarakat Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus demam berdarah dengue atau DBD saat ini meningkat tajam di Merauke selaras datangnya musim hujan. Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat waspada karena jumlah pasien DBD yang dirawat di rumah sakit terus bertambah dan sebagian besar adalah anak-anak. Selain menjaga kebersihan lingkungan, Dinas Kesehatan akan mengantisipasi penyebaran DBD dengan melakukan fogging atau pengasapan di sejumlah kawasan di Merauke. Namun, Kadinkes Merauke, Nevil Muskita meminta masyarakat mengutamakan pencegahan dengan cara hidup sehat dan menjaga kebersihan. Itu bukan menjadi persoalan menjadi solusi utama dalam pengendalian DBD. Ya. Partisipasi masyarakat yang luas dalam bentuk pemberantasan sarang nyamuk itu yang penting. Ya. Karena fogging itu cuma hanya membunuh nyamuk dewasa, tapi kan jentiknya masih ada. Jadi perilaku hidup bersih sehat itu yang utama. Kemudian bila ada gejala demam dalam keluarga itu harus selalu memeriksakan diri untuk dideteksi sedini mungkin apakah DBD atau tidak. Kalau ada DBD ya kita lakukan penyelidikan epidemiologi dan itu yang merekomendasikan tindak lanjut lebih lanjut seperti fogging yang tadi disebutkan untuk membunuh nyamuk dewasa. Ini dalam kaitan dengan menekan penyebaran karena ketika ada kasus di situ kemudian ada terjadi penularan pasti ada vektor atau nyamuk Aedes yang membawa virus DBD ini yang berpotensi menularkan kemana-mana. Itu yang kita bunuh dengan fogging sehingga ini menekan penyebaran. Iya. Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah pasien DBD yang dirawat di RSUD Merauke berjumlah 30 orang dan sebagian besar anak-anak. Selain fogging, pencegahan sangat penting, seperti meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat, vaksinasi DBD, hingga menanam bunga pengusir nyamuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Aibtu Sumarto, seorang anggota polisi, akhirnya tumbang dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Papua Selatan. Ia kelelahan mengamankan pemungutan suara di Distrik Kurik. Tidak sedikit polisi dan anggota KPPS yang jatuh sakit akibat kelelahan dan terkena penyakit saat mengamankan proses pemungutan suara 14 Februari lalu. Bahkan sebagian di antara mereka meninggal dunia. Aibtu Sumarto sebelumnya ditugaskan mengamankan pemilu di Distrik Kurik. Distrik Kurik merupakan salah satu wilayah dengan medan yang sulit dan terpencil. Perjalanan yang jauh dan berjam-jam membuat anggota Polres Merauke ini kelelahan. Hal ini diperparah dengan penyakit diabetes yang diderita Sumarto. Beliau tapi kemarin dari Kurik sudah dirujuk ke rumah sakit, kemudian sudah diambil tindakan medis gitu. Awalnya memang sewaktu kita serpas selesai itu kita lakukan
check up seluruh personil, screening, nggak ada masalah. Tapi rupanya mungkin ya faktor kelelahan, bukan hanya anggota Polri saja, teman-teman yang lain juga, penyelenggara dan sebagainya juga ada. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah yang bersifat sampai fatal tidak ada gitu ya. Yang paling kita utamakan kan kegiatan di masing-masing TPS berjalan dengan lancar gitu. Dan bantuan teman-teman juga, karena kan teman-teman media salah satu pendukung suksesnya jalannya pemilu gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Akui juga karena H-7 itu mereka sudah ada yang berangkat gitu ya. H-7 itu karena perjalanan ini geografis terutama ya. Karena pergeseran logistik ini kan luar biasa. Kami lihat laporannya itu sampai nerjang ombak, malam-malam sampai jam 10 malam masih di tengah laut. Dia mau ke pinggir pantai nggak bisa karena surut, balik lagi ke kapal. Nah, kemudian sampai sekarang pun masih belum pleno, mau nggak mau mereka melekat. Mungkin faktor kelelahan begitu ya. Kelelahan, kemudian juga terutama yang mungkin yang usia sudah lanjut lah ibaratnya gitu. Nah, namun apapun itu mereka tetap utamakan tugas pokok mereka, yaitu bagaimana pelaksanaan ini tidak ada kendala. Tidak hanya Sumarto, masih banyak anggota Polres Merauke yang tumbang saat mengamankan pemungutan suara di Merauke. Mereka langsung menjalani perawatan di klinik. KPU sudah memperingatkan petugas pemilu dan anggota polisi agar mempersiapkan fisik dan mental, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemilu kerap menelan korban petugas dan aparat keamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan warga Kota Jayapura mengikuti pencanangan ulang tahun ke-114 Kota Jayapura dan sekaligus HUT Pekabaran Injil di Tanah Tabi tahun 2024. Peringatan HUT Kota Jayapura akan digelar pada 7 Maret mendatang. Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robi Kepas Awi, mengatakan berbagai kegiatan akan dilakukan menuju acara puncak. Bahwa kegiatan yang kita lakukan pada hari ini adalah kegiatan pencanangan Hari Ulang Tahun Kota Jayapura yang ke-114 dan Injil masuk di Tanah Tabi. Dan hari ini juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita sudah canangkan. Ada 40 jenis kegiatan yang kita lakukan dan sudah mulai dilakukan. Yang pertama ada nikah masal baik Muslim dan Kristen, ada sepak bola antara kampung, ada gerak jalan, dan juga ada pelayanan-pelayanan lain yang kita akan lakukan dan sudah dicanangkan. Dan pada tanggal 7 atau 8 itu akan dilakukan juga kegiatan malam hiburan rakyat untuk warga Kota Jayapura, dan itu panitia sudah siapkan. Dan tanggal 10 itu kami akan kerjasama dengan Klasi Sport Numbai untuk melakukan ibadah di Metu Debi atau di mana yang akan direkomendasi oleh Klasi Sport Numbai. Robi Kepasawi menambahkan pencanangan ini sebagai tanda antusias dari warga masyarakat bahwa mereka juga mencintai Kota Jayapura sehingga mereka berpartisipasi. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Jayapura menyalurkan bantuan perangkat antropometri kepada 218 posyandu yang tersebar di 5 distrik. Perangkat antropometri ini terdiri dari timbangan dewasa digital, timbangan bayi digital, pengukur tinggi badan, pita lila, dan pengukur panjang bayi. Bantuan dari Kementerian Kesehatan itu bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting. Untuk menilai gizi anak ya. Jadi kita tentunya mau kader itu benar-benar bisa melaksanakan tugasnya, karena kalau skillnya tidak baik maka angka stunting kita bisa naik, bisa nggak turun-turun. Karena apa? Salah nimbangnya. Jadi itu yang terus kita lakukan, peningkatan kapasitasnya kader. 218 kita berikan alat antropometrinya, tapi sudah ada yang punya sebelumnya. Sebelumnya kita 90 alat antropometri sudah dibagikan dan sekarang tambah lagi ini. Di tahun ini 200? Ini 218, jadi kita refresh semua. Ya. Kapan mereka bekerja? Kader itu kan bekerja tiap bulan pasti penimbangan posyandu ya. Nah, jadi mengikuti jadwal posyandu yang ada dan kita akan lebih monitor lagi
Dan tentunya dengan alat ini kita berharap tidak ada lagi yang akan keliru untuk menimbang, mengukur, karena yang namanya mengukur butuh ketelitian ya. Jadi kalau tadi alatnya masih longgar, dia bisa pendek, lumayan itu. Setengah senti itu lumayan, kalau dikurangi tinggi badannya anak itu bisa jadi stunting gitu. Jadi itu harapan kita benar-benar teliti. Dinas Kesehatan mencatat jumlah penderita stunting atau gagal tumbuh normal di Kota Jayapura mencapai 2.500 anak. Perangkat antropometri berfungsi untuk mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, serta lingkar lengan atas dan kepala. Di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kantor pos menyalurkan bantuan dana sembako kepada 21.000 warga. Bantuan dari Kemensos itu disalurkan bertahap agar tidak terjadi penumpukan. Sembako, terus PKH irisan yang bergabung dengan sembako, terus kemudian ada PKH murni. Nah, untuk tahap ini kami ada sekitar 21.000 sekian sampai ditambah dengan itu batch pertama ya. Di tahap yang pertama ini penyaluran dari kementerian hanya untuk 1 bulan sembakonya 200.000. Ini cuma kalau batch pertama sampai hari ini, jadi kita terbagi beberapa batch begitu Pak. Ada 5 batch, jadi kami mengupayakan itu karena memang di 21.000 ini di batch 1, jadi kami kejar itu dulu tuh. Kalau yang batch 2, batch 3, batch 4, batch 5 itu tidak signifikan karena dia cuma data susulan saja, terus itu sampai di tanggal 5 Maret. Jadi kami... Setiap keluarga menerima dana Rp200.000 per bulan dan disalurkan untuk 3 bulan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura dan Mimika. Program TNI Manunggal Masuk Desa terbukti banyak membantu masyarakat yang tertinggal di daerah terpencil dan terbelakang. Keterlibatan TNI mendapat sambutan baik dari masyarakat karena kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan hingga kesehatan terpenuhi. Bupati Merauke Romanus Baraka membuka pelaksanaan TNI Masuk Desa ke-119 di Kodim 1707 Merauke. Program TNI Masuk Desa ini dilaksanakan di Kampung Puepe, Distrik Ingguti. Di daerah ini TNI akan membangun 20 MCK, termasuk pembuatan 4 sumur tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Adapun kegiatan TMMD ini serentak dimulai tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2024, 30 hari. Adapun personal yang terlibat dalam Satgas TMMD ini sebanyak 150 orang, terdiri dari Kodim 23 orang, Polri, unsur Pemda, pendukung tim teknis 25 orang, dan POK SSK 110 orang. Adapun dengan sasarannya adalah 1 fisik, pembangunan kamar mandi WC ukuran sebanyak 20 buah. Sumur gali ukuran sebanyak 4 sumur gali. Selain pembangunan fisik, TNI Masuk Desa juga menggarap pekerjaan non-fisik seperti penyuluhan kesehatan tentang pencegahan stunting dan pengobatan massal. Program TNI Manunggal Masuk Desa dimulai sejak tahun 1980 dengan nama ABRI Masuk Desa. Program ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun desa terpencil agar masyarakatnya bisa sejahtera dan maju. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Kota Sorong memadati sejumlah lokasi wisata. Mereka memadati kawasan wisata Tanjung Kasuari untuk menghilangkan penat bersama keluarga dan kerabat. Kawasan wisata Tanjung Kasuari merupakan tempat yang banyak dikunjungi warga karena lokasinya mudah dijangkau dan murah. Warga bisa berenang,
sambil menikmati makanan yang kadang mereka bawa dari rumah. Setiap akhir pekan atau hari raya, kawasan wisata Tanjung ini menjadi lokasi favorit untuk menghabiskan waktu karena pilihan tempat hiburan di Kota Sorong belum banyak seperti di daerah lainnya. Kalau kita di daerah Kota Sorong ini memang tempat ini karena memang untuk nuansa pantainya ini kan dekat, kan? Jadi untuk mau ke sini tidak terlalu sulit. Jadi baru suasananya juga kan bagus, fasilitasnya juga oke, mantap. Jadi ya sudah rata-rata hampir untuk wilayah Sorong sini kita sukanya di sini tadi untuk wisata pantai. Kita juga memang sibuk saja, akhirnya sampai kan dari semua juga tahu itu dari pagi sampai pulang pagi lagi akhirnya ya. Memang pas sudah dia punya situasinya jadi memilih pantai. Ya, memilih pantai. Kawasan wisata Tanjung Kasuari di Kota Sorong terkenal dengan keindahan pantainya yang berpasir dan bersih. Alam di sekitar juga masih asri dan belum banyak berdiri bangunan seperti di beberapa kawasan wisata lain yang justru merusak keindahan pantai. Pengelola kawasan wisata Tanjung Kasuari berencana terus mengembangkan kawasan ini menjadi terkenal sehingga bisa mendatangkan banyak wisatawan. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.